Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Dwi Puri, CGP Angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang. Saat ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, dengan Ibu Widya. Silakan Ibu Widya diperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widiani Siregar. Saya guru mata pelajaran matematika kelas 7. Oke, baik. Ini udah siap ya Bu Widya ya. Oke, Bu Widya, terkait dengan supervisi yang akan kita laksanakan nanti, indikator apa yang akan Bu Widya sampaikan pada saat supervisi nanti? Indikator yang akan saya bawakan untuk supervisi nanti itu indikator mengenai aritmatika sosial. Aritmatika sosial ya. Kelas 7 tadi ya Bu ya. Oke, baik. Nah, apa nih metode yang akan Ibu Widya bawakan saat Ibu menyampaikan aritmatika sosial nanti? Metode yang akan saya pilih itu adalah metode simulasi dan metode presentasi. Metode Simulasi dan presentasi. Oke, seperti apa itu Bu? Jadi metode simulasi ini mengenai pelajaran aritmatika sosial. Kan aritmatika sosial itu di bagian pertama itu ada jual beli. Mereka harus memahami bagaimana itu keuntungan dan kerugian. Jadi simulasi yang akan saya tunjuk kepada kelompok, masing-masing kelompok untuk simulasikan itu simulasi jual beli. Jadi mereka mempraktekkan jual beli dan menunjukkan bagaimana sih keadaan untung dan keadaan rugi. Oke, biar mereka lebih ahli lagi dalam menjual beli, artinya ada ilmu yang mereka pegang ketika mereka berwirausaha nanti, begitu ya Bu ya. Baik, alat dan sumber belajar apa nih yang akan digunakan Bu Widya nanti? Oke, sumber belajar yang akan digunakan itu yang pertama buku pelajaran siswa, buku pelajaran matematika kelas 7, kemudian internet. Iya. Kemudian untuk alatnya itu, alat peraganya itu sesuai dengan simulasi anak-anak. Jual beli biasanya barang-barang, uang. Itu biasanya alatnya disediakan oleh Ibu Widya atau bagaimana? Jadi alat-alat untuk simulasinya itu saya biarkan anak-anak yang memilih gitu. Apa yang mau mereka jual, apa yang mau mereka simulasikan, barang-barang yang mau mereka jual, uang-uangnya itu pun mereka yang menyediakan. Oke, baik. Tapi mereka konfirmasi dulu ke saya. Oke, baik. Berarti ini sesuai dengan Merdeka Belajar ya Bu Widya, menyerahkan kepada anak-anak kebutuhannya apa, itu yang mereka akan bawa ya. Baik, nah sekarang coba Bu Widya ceritakan secara singkat tahapan pembelajaran yang akan dilalui nanti. Tahapannya itu yang pertama, sebelum memasuki materi itu, saya bagi dulu anak-anak ke kelompok menjadi beberapa kelompok, baru bagikan materi mereka apa. Misal materi jual beli, baru saya bilang, saya suruh anak-anak buat simulasi, saya arahkan simulasinya. Misal yang keuntungan kerugian itu jual beli baru mereka suruh sediakan apa yang mereka mau jual, bahan-bahannya, baru nanti praktekkan. Kalian harus menampilkan bagaimana untung, bagaimana rugi. Setelah mereka tampilkan, barulah mereka mempresentasikan keuntungan itu bagaimana, kerugian itu bagaimana, cara menghitung untung bagaimana, cara menghitung rugi bagaimana. Baru setelah mereka presentasi, saya nilai apa yang belum mereka sampaikan, bagian apa, materi yang mana, baru saya jelaskan ke anak-anak. Oke, itu sebagai konfirmasi dan kesimpulan ya Bu Widya ya. Oke, persiapan, ada nggak persiapan tertulis yang Ibu Widya lakukan? Oke, persiapan tertulis yang saya lakukan itu yang pertama mengenai ringkasan materi. Jadi materi-materi yang memang pokok, yang nggak bisa ditinggalkan, itu sudah saya siapkan. Jadi apa-apa yang nanti kurang disampaikan anak-anak akan saya sampaikan. Kemudian lembar penilaian simulasi mereka dan lembar penilaian materi yang mereka sampaikan, presentasikan. Oke, berarti ada ringkasan materi dan juga lembar penilaian yang akan digunakan pada saat proses jual beli tadi ya Bu, dan
untuk presentasi ya, begitu ya. Oke, baik-baik. Nah, jadi dari semua rangkaian pembelajaran materi yang Ibu rencanakan, ada nggak kira-kira bagian materi yang ini kemungkinan agak sulit nih dipahami oleh anak-anak? Ada nggak bagian materi yang diperkirakan sulit untuk anak-anak? Materi yang menurut saya akan menjadi kesulitan bagi anak-anak itu yang pertama materi bunga tunggal. Oke, bisa Jadi, dijelaskan itu? materi bunga tunggal ini kan erat kaitannya dengan kegiatan di bank ya, pinjam Iya, meminjam iya. uang. Jadi karena biasanya pinjam meminjam uang ini digit angkanya itu banyak, jadi mereka kadang-kadang kesulitan untuk menghitungnya gitu. Oke. Kalau dalam jual beli tadi? Kalau dalam jual beli yang sering saya temui itu menghitung berapa sih harga yang harus mereka tentukan agar mereka untung gitu. Itu yang sering mengalami kesulitan. Oke, baik. Nah, setelah melakukan pembelajaran nantinya, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pelajaran sesuai dengan harapan Ibu? Kompetensi yang saya harapkan yaitu yang pertama kompetensi kognitif ya. Yang pertama kognitif, mereka paham apa itu jual beli, mereka paham mengenai aritmatika sosial. Kemudian kompetensi yang berikutnya itu kompetensi keterampilan, karena keterampilan itu sangat dibutuhkan sekarang kan. Jadi mereka setelah melakukan pembelajaran ini, mereka lebih terampil lagi bagaimana untuk seperti jual beli, bagaimana agar untung gitu. Oke, baik. Kapan nih rencananya mau dilaksanakan Bu Widya? Rencananya si praktek pembelajaran ini akan dipraktekkan hari Senin nanti di kelas Senin, tanggal berapa itu Bu Wid? Tanggal 20. Tanggal 20 ya, 20 Maret. Di kelas 7? Kelas 77. Kelas 77. Itu les keberapa Bu Wid? Les keempat. Les keempat. Oke, baik. Ibu Widya terima kasih. Sampai ketemu di hari Senin. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak juga bisa paham, mengerti materi yang Ibu sampaikan ya. Terima kasih banyak ya Bu Widya ya. Sampai ketemu di hari Senin. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Oke, hari ini kita masuk materi aritmatika sosial. Pertemuan sebelumnya Ibu sudah bagikan kelompok, sudah bagikan kerja kalian. Hari ini kita akan presentasi dan simulasi berdasarkan materi yang Ibu bagikan ke kalian. Oke, untuk pertama kelompok keuntungan dan kerugian Ibu persilakan untuk kelompok kami mengenai materi keuntungan dan kerugian. Tetapi kami akan menampilkan simulasinya terlebih dahulu. Hai Kak, harga botol minumnya berapa ya? Yang ini ya? Ya. Oh, yang ini cuma 45.000 aja. Oke deh, aku beli satu ya. Kasih ya, Kak. Sangka tadi aku beli ini, tapi menurut aku modelnya jelek. Modelnya kamu mau jual? Iya, sama kamu. Berapa? Jadi aku beli 45.000, tapi jual ke kamu 40.000 aja. Oke, udah deh. Silakan dipilih, Kak. Aku mau beli kotak pensilnya. Kira-kira harganya berapa? Yang ini. Iya. Yang ini 25.000 aja. Oke deh. Kasih ya, Kak. Hai
juga kerja sama kamu 32 jam. Ih, mahal banget, tapi yaudah deh, soalnya cantik. Kerugian adalah harga jual dari produk tersebut lebih rendah dibandingkan dengan harga belinya. Harga beli, haji sama dengan harga jual, presentasi keuntungan sama dengan harga jual dikurang harga beli, per harga beli dikali 100%. AB sama dengan harga beli, AD sama dengan harga jual. Presentasi kemudian harga beli per harga jual, harga beli dikurang harga jual per harga beli kali 100%. Harga beli dikurang harga jual. Harga jual per harga beli. Contoh keuntungan. Anda membeli handphone seharga 1 juta. Handphone tersebut kemudian dijual seharga 1.100.000. Ya, berapa persen keuntungan Anda? Untung sama dengan 1.100.000 rupiah dikurang 1 juta sama dengan 100.000 sama dengan 100.000 per 1.100.000 dikali 100% sama dengan 10%. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf karena kami bukanlah orang yang sempurna. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Presentasikan oleh teman kami melakukan keuntungan dari sekian, simulasinya juga sudah dilakukan, materi yang disampaikan juga sudah, hanya saja tadi kurang penekanan di kondisi keuntungan dan kerugian. Keuntungan tadi bagaimana? Ketika harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Sebaliknya kerugian ketika harga jual lebih kecil daripada harga beli. Oke, untuk rumusnya sudah benar ya. Ini menghitung persentase untung, menghitung persentase rugi, menghitung rugi dan menghitung untung. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Pertemuan kita hari ini, kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Assalamualaikum Bu Widi. Bagaimana kabarnya Bu Widi? Alhamdulillah sehat. Nah, baik Bu Widi, setelah kita melakukan percakapan pra observasi kemarin dan kita juga sudah melakukan
pembelajaran yang mana pada saat itu saya hadir di dalamnya untuk melakukan supervisi ya. Nah, sekarang saya ingin mengetahui nih, setelah kita melakukan pembelajaran, apa-apa saja refleksi Bu Widi dan apa saja yang menurut Bu Widi, bagaimana sih perjalanan pembelajaran kemarin gitu ya. Siap ya Bu Widi ya? Siap ya, oke baik. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu Widi, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini setelah Bu Widi melakukan pembelajaran? Saya nantinya ketika mengajar itu akan ada pembaruan-pembaruan, apalagi kan dari Tuhan, apa yang mungkin kurang pada saat saya mengajar itu akan saya perbaiki, akan saya tambah, itu juga demi kemajuan pembelajaran anak-anak agar pembelajaran itu tidak menolak. Saya berharap ada masukan-masukan lah yang bisa menjadi nilai tambah untuk saya. Oke, baik. Berarti Bu Widi mengharapkan adanya masukan ya. Oke, adanya masukan. Atau mungkin ada perbaikan kali ya yang harus diperbaiki ya. Oke. Lanjut nih Bu Widi. Dari pembelajaran yang Ibu laksanakan, pada saat itu Ibu melihatnya seperti apa, mulai dari Bu Widi sendiri dan juga anak-anaknya. Pada saat pembelajaran yang saya lakukan kemarin bersama anak-anak itu, untuk pertama, kalau dari saya sudah saya sampaikan tujuan, sudah saya coba untuk bagaimana supaya anak-anak itu merasa nyaman dengan pembelajaran, pembawaan diri mereka lah, dengan tidak dipaksakan sesuai dengan kondisi mereka. Tapi ternyata memang pada saat di lapangan itu tadi anak-anak itu ada rasa kurang percaya diri. Hanya saja kalau untuk pemilihan, kan ada simulasi kan, di pemilihan simulasi itu cerita yang mereka bawa ke simulasi itu saya rasa sudah cocok, sudah pas sesuai dengan materi. Cuma tadi pembawaan mereka dalam simulasi itu yang kurang, karena mungkin kurang percaya diri. Nah, kalau mereka diberi semangat lagi, diberi apa lagi, saya rasa bisa. Berarti di situ Ibu melihat, berhasil dengan baik. oke, berarti Ibu di situ melihat kurang lepas, berarti kurang bebas, kurang seperti biasanya gitu. Apalagi ada saya di situ kemarin ya, mungkin agak bingung juga di video-video mungkin gitu ya. Nah baik, kemarin kan kita sudah membuat apa yang Ibu harapkan gitu kan. Dari perjalanan kemarin pembelajaran, kira-kira udah sesuai belum yang Ibu harapkan dari rencana-rencana kita ketika observasi? Kalau menurut saya sih, yang direncanakan itu kan ada beberapa memang yang mereka sudah, saya rasa mereka sudah dapatkan gitu, atau mereka sudah temukan. Ada beberapa yang belum. Contohnya kalau yang seperti segi kreativitas, saya rasa mereka sudah mulai kreatif tanpa harus saya depan menjelaskan untuk simulasi, mereka sudah bisa merencanakan sendiri. Nah, kasih arahan-arahan sedikit. Cuman tadi ya, itu harapan saya kan mereka bisa percaya diri. Itu yang belum bisa, mungkin harus digali lagi. Kemudian untuk belajar mandiri, mereka juga sudah bisa mandiri, mencari bahan-bahan, aktif. Cuman hanya itu saja sebenarnya. Berarti belum yang pas ya. Padahal saya inginnya seperti itu, mereka tuh belajar atau ketika belajar itu memang sesuai dengan bawaan mereka gitu, jadi nyaman, sama-sama nyaman. Nah, sekarang masalahnya gitu kan, kita udah dapet nih satu kekurangan kemarin itu, mereka terasa seperti ada beban gitu ya, ada beban gitu. Menurut Bu Widi, apa kira-kira yang bisa Bu Widi lakukan ke depannya untuk bisa membuat mereka lebih rileks lagi, lebih ini lagi gitu.
ada nggak strategi khusus dari Bu Widi untuk bisa melepaskan itu dari anak-anak supaya nggak terbelenggu gitu? Kalau strategi khusus mungkin saya belum ada sih itu strategi khusus. Cuman saya udah ada gambaran lah, mungkin anak-anak ini cobalah saya ajak dulu berbicara, bukan, atau kasih sedikit motivasi untuk membuka pemikiran mereka. Jangan takut, Iya. jangan takut. Nanti karena kalau kalian sudah terbiasa dengan enjoy, ke depan kalian akan terus enjoy. Berarti memotivasi gitu ya, memotivasi dulu ya. Oke, baik. Nah, kita sudah ada nih, kita udah dapat nih ya Bu, masalah itu mereka kurang percaya diri, dan Ibu juga sudah ada strategi nih memberikan motivasi kepada murid. Nah, sekarang kira-kira ya, kapan itu akan dilakukan? Kapan itu akan dilakukan? Sebenarnya saya inginnya secepatnya lah ya, biar ke depan tuh anak-anak pun semakin nyaman belajar. Tapi mengingat sebentar lagi ujian, KBM pun juga Hampir sudah selesai. hampir selesai. Ya saya kan berusaha lagi untuk pembelajaran berikutnya, atau pembelajaran berikutnya itu akan membuat suatu pengembangan lagi lah dalam proses belajar, strateginya, metode-metodenya lagi anak-anak itu belajar itu nyaman. Kalau saya sih rasa nyaman itu perlu gitu, karena kalau nggak nyaman kayaknya mereka nggak akan masuk gitu. Ya, dan mereka juga nggak akan bahagia, ya kan? Baik Bu, ini luar biasa sekali. Jadi tahun ajaran berikutnya nih, ya Insya Allah tahun ajaran berikutnya kita dipertemukan lagi, gitu kan? Dan nanti akan diizinkan saya untuk kembali melihat lagi, gitu kan? Mudah-mudahan apa namanya kekurangan-kekurangan yang kemarin Bu Widi rasakan, anak-anak rasakan, dengan adanya rencana Bu Widi untuk memotivasi murid itu bisa jauh memperbaiki ya, bisa jauh lebih baik gitu ya Bu Widi ya. Baik Ibu Widi, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Ya, terima kasih banyak atas semua bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.